kenapa sih harus menggendong bayi baru lahir? Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah bayi baru lahir itu di mana tempat terbaiknya? Berdasarkan teori dari Sears, kita menemukan jawaban bahwa tempat yang terbaik untuk bayi baru lahir adalah selalu berada di dekat orang tuanya. Lalu bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita taruh di kasur, di box, atau kita taruh di stroller. Cara yang lain, atau dengan kita gendong. Setiap cara ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ketika kita simpan bayi kita di kasur, tentu ini tidak praktis ya. Ketika misalnya ibu atau orang tua bayi tersebut harus pergi ke suatu tempat atau harus menggunakan stroller. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini belum banyak tempat yang ramah untuk stroller. Masih banyak tangga-tangga yang tidak difasilitasi untuk area berjalan stroller. Selain itu, harus mempunyai tempat yang cukup luas. Jikapun di rumah memakai stroller, tentu rumahnya harus cukup leluasa. Begitu. Lalu ada cara lain, yaitu dengan menggendong bayi. Kenapa menggendong bayi? Karena selain mudah, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itu tadi, kenapa sih kita harus gendong anak kita, terutama newborn ini? Yang pertama alasannya adalah bayi newborn, terutama untuk newborn, mereka sangat membutuhkan kontak fisik. Ini adalah satu kebutuhan untuk selalu dekat. Dekat dengan siapa? Dengan kedua orang tuanya. Ini adalah media untuk bonding. Ketika baru lahir, tentu saja bayi ini akan memerlukan kebutuhan untuk dekat dengan orang tuanya, ingin menjalin kedekatan emosional dengan orang tuanya. Lalu kenapa juga kita harus gendong anak kita? Karena bayi itu kalau sendirian dia pasti akan nangis. Dia nggak mau kan, selalu ingin dekat, selalu ingin ada kontak fisik. Kalau sendirian dia pasti nangis, nggak mau ditinggal. Meskipun masih baru lahir, kita kan sering ya, teman-teman bilang, aduh anakku kok nggak mau ditaruh, anakku kok ibunya goyang dikit langsung bangun, langsung nangisnya. Inilah, dia nggak mau kalau sendiri, dia pasti nangis. Lalu ada lagi alasan lainnya, seperti ini. Bayi itu akan bahagia ketika ada kontak fisik dan gerakan tubuh. Dia senang ketika kita sentuh, ketika kita respon kebutuhannya. Lalu dia senang ketika misalnya kita sedikit mengayun, membelainya, dan sebagainya. Lalu, apa lagi? Nah, dari kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya jabarkan, ternyata dengan menggendong, kebutuhan untuk kontak fisik, gerakan berpindah tempat, gerakan tubuh yang dia butuhkan, ini bisa terpenuhi. Karena dengan digendong, dia akan mudah mendapatkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ketika kebutuhannya terpenuhi, tentu bayi ini akan senang. Itulah satu alasan mengapa kita harus menggendong anak kita. Nah, dan alasan lainnya adalah ketika bayi baru lahir, dia berarti beradaptasi pada kehidupan di dalam rahim yang begitu hangat, kemana-mana selalu dibawa oleh ibunya, tidak pernah ditinggal. Lalu ketika dia lahir, suasananya sangat berbeda. Ya mungkin dingin, dikit-dikit ibunya nggak ada, ibunya nggak selalu setiap saat 24 jam selalu berada di dekat dia. Nah, menggendong ini bisa kita lakukan agar bayi itu bisa melewati masa transisi dari ketika sebelum dilahirkan dan ketika sudah dilahirkan. Lalu gimana sih cara gendongnya? Kita bisa gendong bayi baru lahir ini dengan mengikuti posisi alaminya, yaitu
posisi kaki bayi ini ketika kita lihat tentu ya, seperti Bu Ina akan bisa melihat ketika bayi baru lahir, posisi kakinya itu akan terbuka dan menekuk, Iya, atau benar. split squat position. Ya Bu Ina ya, gambar yang ini Bu, yang paling Iya, atas benar. sebelah. Ya Bu ya, pasti begitu, mau di mau ganti popok, kalaupun sekalipun dibedong kan pasti kakinya dia naik ya. Kita bedongnya bukan yang diikat kakinya seperti ini. Nah, kenapa sih posisi kaki bayi itu seperti ini ketika sudah lahir? Oh, ternyata ini ada kaitannya Bu. Ternyata bayi manusia itu adalah mamalia parent clinger atau active carry baby. Artinya apa? Ternyata bayi manusia itu dengan posisi kakinya yang split squat position, dia telah diciptakan untuk siap kita gendong. Istilahnya, dengan kakinya yang terbuka, menekuk, maka dia akan mudah menempel dengan badan kita, badan ibu, badan ayahnya untuk digendong. Jadi kayak gembok sama kunci, Bu. Klop, mau digendong di depan, nemplok. Mau digendong di samping, nemplok gitu kan. Nah itulah, kenapa sih kita tuh perlu gendong bayi kita? Karena memang dia diciptakan untuk postur tubuhnya, kondisi kakinya, posisi kakinya untuk kita gendong, begitu. Lalu gimana caranya kita bisa gendong dengan menggunakan gendongan ergonomis? Supaya apa? Dengan menggunakan gendongan ergonomis, dengan posisi naturalnya, maka dia akan mudah meregulasi tubuh. Meregulasi itu menggerakkan, dia akan nyaman, bisa menggerakkan kepalanya. Walaupun bayi baru lahir kan dikit-dikit sudah bisa angkat kepala ya Bu Ina ya. Dia bisa IMD dan sebagainya, begitu. Nah, selain itu, kenapa sih harus ergonomis? Kita memberikan kesempatan supaya tulang punggungnya, tulang sendi pinggulnya bisa berkembang dengan baik, gitu. Nah, sekarang apa saja sih yang harus kita persiapkan sebagai orang tua? Mau anak pertama, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Supaya kebutuhan kebutuhan dasar bayi yang harus terpenuhi itu bisa kita capai. Nah, ternyata kuncinya tidak hanya anak harus bahagia. Tujuan dari Indonesian Baby Wears mengadakan atau membuat sebuah komunitas ini adalah ingin mencapai keluarga yang bahagia. Melalui apa? Dengan cara menggendong. Jadi menggendong adalah pintu masuknya.